kalau teh Pekalongan tuh begitu. Bahkan bokap gue ini saking Pekalongannya, waktu gue di Cina, kerja di Cina kan, gue beliin teh karena dia seneng ngeteh kan, beliin teh yang paling mahal gitu ya, yang harganya mahal lah gitu, cobain tuh beli yang green tea yang kalau dicelup nggak keluar warnanya. Terus gue kasih lah ke bokap gue dengan bangganya, ini teh dari Cina nih, pas dia Silver Nido. Iya betul, apalah pokoknya lupa gue namanya, pokoknya begitu dicelup tuh nggak ada warnanya. Nggak ada warnanya. Dia bilang, lu ketipu nih, lu air putih nih, beli katanya. Ini bukan teh ini katanya. Kata orang Pekalongan ya wes, percaya. Jadi saya Irfan Kartawirya, Saya Harnas, dan ini adalah Random Jumat. Halo, Selamat hari Jumat. selamat hari Jumat. Seminggu sudah berlalu dan kita masih di sini. Betul, bersyukur dulu buat teman-teman yang udah nyampe hari Jumat lagi, Iya, ya kan? iya. Terus kalau teman-teman biasa ngecek berita COVID dari mana, dari Twitter atau dari apa, tolong di like ya. Kasihan mereka tetap ngasih update meskipun beritanya bagus gitu ya. Iya. Dulu kan kita 10.000, 20.000, sekarang 200, 300, 400 gitu ya. Mudah-mudahan berlanjut terus, tapi tolong hargai teman-teman yang udah Yang ngasih terus mengumpulkan terus setiap mengumpulkan sore. berita karena pandeminya belum hilang nih. Kita juga masih pakai masker ya. Iya. Jadi masih tetap berhati-hati dan protokol kesehatan dijaga. Ya. Oke, ngomongin apa nih, Van? Ini kalau di teras gini kita ngobrolnya enak kalau sambil ngeteh sebenarnya. Cuman pakai ini masker. kebetulan ya. Iya. Jadi minumnya mesti gantian gitu, buka. Biasanya iya nggak bisa, Van. Gue biasanya gitu. Jadi kalau ini kan kita tuangin, lu minum, pakai, gue tutup kayak gitu, gantian gitu. Ya saling mengerti aja lah gitu. Jangan buka masker barengan gitu ya. Jangan buka masker barengan gitu. Meskipun kita berdua sudah sama-sama sudah divaksin dan, Iya, gue juga udah dan divaksin. sehat gitu, tapi tetap aja kalau lagi kayak gini mah gantian aja gitu. Betul. Giliran mau ngeteh bareng, duduknya yang satu pojok sana, yang satu pojok sana. Berarti kita ngomongin teh nih. Teh boleh. Wah, Teh. siap. Kita belum pernah ngomongin teh ya? Belum. Kopi ya? Kopi pernah. Melintas-lintas doang. Kalau kopi pernah, teh belum. Teh belum ya? Wah. Teh belum. Tapi kemarin ini ada dapat informasi dari teman. Bagaimana caranya mencampur teh yang enak. Teh Jawa itu loh. Oh iya. Teh Sintren, teh cap badminton, balap sepeda gitu Iya, kan. iya. Terus teh cap nutu, bandulan, Wah, macam-macam ini kan yang teh- kotak-kotak ini gitu ya. Kira sebetulnya gue mah ada, tapi teh nanti tradisional iya, teh gimana tradisional itu di kotaknya ada gambarnya macam-macam kan gitu. Kalau nggak salah kesimpulannya adalah Sintren ya? Sintren. Sintren. Yang orang hari itu kan. Menyapu naik sepeda. Pokoknya, jadi bisa dibikin kalimat itu. Sintren bawa poci naik sepeda gitu. Sintren poci balap sepeda gitu, tiga itu ya. Terus apa gitu. Itu gue ingat waktu kita ke Jogja apa Solo ya, bareng sama Pak Bondan, dia kasih tahu bahwa ada satu daerah yang namanya Jayengan ya. Jayeng itu artinya yang mencampur teh itu. Jadi kita sempat makan di Solo di salah satu tempat sop ya, kalau nggak salah waktu itu sop apa gitu namanya, gue lupa. Nah di situ tehnya itu ada orang yang khusus lah barista tehnya gitu. Okay. Dicampur oplos berapa macam teh, terus dia serve teh itu gitu. Dan gue nggak pakai gula. Dan memang rasanya memang unik sih. Jadi terus orangnya bilang, itu siapa yang bikin? Oh itu mas, itu Jayengnya katanya. Nah Jayeng itu barista tehnya. Dan ada daerah namanya Jayengan. Itu dulu rumahnya peracik-peracik teh gitu loh. Tapi kalau lu bilang tadi kayak Sintren bawa poci naik sepeda, itu daripada terdengar sebagai formula campuran teh, itu lebih terdengar seperti sebuah petunjuk primbon ya. Iya betul. Karena itu bisa disusun-susun. Sintren bawa poci naik sepeda 673 pasang doang. Bener juga. Bener juga ya. Bener juga. Berarti bisa dikocok tuh. Buat nyari nomor. Enak kena ya. Iya. Enak gitu. Jadi, nah, lu teh apa yang lu suka, Van? Gue suka. Jadi pasti tuh kalau di rumah tuh ada teh hijau,
teh hitam sama teh lainnya gitu. Saya suka gitu ya. Kalau teh hijau, teh melati kan standar-standar ya apalah paling tongci gitu ya. Tongci yang cap dandang atau 2 tang gitu, cap botol, variasi aja sebosennya gitu. Kalau bosen ganti gitu. Kalau teh hitamnya kalau nggak sosro hitam gitu, terus apa lagi ya yang teh hitam teh sosro sih paling sering. Nah sama teh lainnya nih yang macam-macam lah, kayak misalnya tongci jeruk purut gitu. Terus ini, kalau teh hitamnya salah satunya lagi Golpara. Gitu. Golpara, gue baru mau ngomong kok Golpara nggak keluar. Kalau orang Bandung biasanya Golpara. Itu teh Jawa Barat. Kalau nggak sosro Golpara. Iya. Gitu. Kalau Golpara itu memang dari perkebunan Jawa Barat kalau iya, di Sukabumi. Sukabumi, ya betul. Jadi Golpara itu tehnya Jawa Barat. Terus Solo itu ya sebetulnya balap sepeda produksi Pekalongan, tapi dia populernya di Solo. Terus di pesisir utara kan Sosro dan sebagainya itu kan Selawi, Tegal gitu kan, Pekalongan tuh kan Nutu gitu, Bandulan. Terus Surabaya nanti ganti lagi tehnya. Ya kan? Restoran Padang tehnya cap mawar. Kalau orang Medan Perjak yang ada bau vanilanya. Kalau mawar tuh ada bau mawar. Cap mawar tuh memang baunya mawar. Kalau kita pernah bahas kalau ke restoran Padang teh tawar es teh tawarnya lah itu teh cap mawar itu. Ya. Karena kalau Bandung itu Golpara. Kadang-kadang dapat teh dari Garut. Di Garut tuh kan ada perkebunan teh juga. Cukup banyak lah perkebunan teh di Garut. Itu kadang-kadang dapat lah gitu ya, berapa seon seperapat gitu dikirim ke Bandung. Terus nanti pas gua ke Bandung gua bawa gitu. Itu ciri khasnya dia teh hijau. Ya teh hijau biasa yang banyakan batangnya daripada daunnya. Iya. Itu. Tapi dia smoky baunya. Iya. Jadi beneran kayak bau asap. Kalau dulu tuh gue mikir ya di rumah nenek gue di Garut itu tehnya itu smoky gitu, ada bau asap. Cuma dulu gue mikirnya itu karena airnya dimasak di kayu bakar. Karena zaman dulu banget tuh masih ada tungku kayu bakar gitu kan. Tapi setelah tungku kayu bakar itu nggak ada dan masak udah pakai kompor, pakai gas, pakai LPG segala macam, itu tehnya tetap smoky. Jadi gue pikir ya ternyata bukan dari airnya gitu yang kena asap kayu bakar, tapi memang si tehnya itu sendiri kalau diseduh tuh ada aroma smoky-nya gitu. Oh iya. Beneran smoky-nya itu bukan smoky kayak barbecue, smoky-nya itu kayak smoky dapur zaman dulu gitu. Smoky asap, bau asap banget gitu. Perkebunannya apa? PTP ya? Iya, gue nggak tahu kalau PTP-nya. Cuma dia memang gue dapetnya selalu dari Garut, bungkusan kayak bungkus kertas sampul itu, sampul buku gitu. Iya. Kayak gitu, seperapat, seon. Oh gitu. iya itu, iya. Oke. Berarti yang masih ada batangnya ya? Masih, banyakan batangnya daripada daunnya. Batangnya daripada daunnya, betul. Banyakan batangnya daripada daunnya. Tapi itu memang tehnya rasanya khas ya? Iya, khas banget. Kalau gue sih ya, karena bokap gue kan orang Pekalongan, dan kita tuh masih keluarga jauh lah dari teh Bandulan Pekalongan itu. Karena Bandulan itu kan sejak 1933 ya. Di Jalan Patiunus 47. Patiunus 47 tuh dulu adiknya nenek gua rumahnya memang di situ. Oke. Jadi di rumah itu artinya the house of Bandulan lah gitu ya. Bandulan tuh artinya ayunan sebenarnya. Dia punya teh yang terkenal itu dulu sebelum Bandulan itu teh Capotret namanya. Oke. Teh Capotret. Ada kalau teman-teman masih punya bungkusnya teh Capotret itu apa kakek buyut saya tuh. Foto itu. Si Wi Engseng itu. Nah, setelah populer-populer, salah satu brandnya Bandulan, terus mereka ada bagi. Jadi di rumah itu dibagi dua, yang sebelah sini untuk pabrik kimia waktu itu, yang sebelah sananya untuk teh. Gitu. Nah, sejak itu keluarga gua yang ikut yang pabrik kimianya. Gitu. Tapi memang dari dulu di situ tuh bau cengkeh, bau teh di rumah itu, karena kan mereka produksi tehnya di situ, dan gua nggak tahu sekarang ya. Itu tehnya dari mana, Har? Dari gunung ini, Dieng. Dari Dieng, dari pegunungan antara Pekalongan sama Dieng, Pekalongan sama Wonosobo. Jadi kalau Pekalongan ke arah Semarang, kan ada simpangan ke arah Batang tuh. Bukan Batang, Limpung namanya, yang tempat melinjo. Nah itu tuh perkebunan ada teh juga, sampai ke Wonosobo. Nah mereka dapat teh dari situ, Melati juga dari situ.
Teh Melati berarti. Teh Melati betul. Mereka bikinnya Teh Melati. Terus ada tungku-tungkunya tempat produksi teh, tempat masaknya Nyangrai gitu. tehnya. Terus ada satu yang menarik ya di Pekalongan, ada dipan sama tempat candu, tau nggak? Tempat candu zaman dulu yang pakai Iya, pipa iya, itu iya. loh. Gue bilang itu siapa? Dia bilang dulu kita punya peracik teh yang paling jago, hobinya tuh Itu candu. jayangnya itu. Iya, masih ada candunya, maksudnya candunya bukannya dimasukin ke teh, tapi si peracik ini jago ngeracik gitu ya, jago bikin formulasi, tapi dia hobi nyandu juga gitu. Jadi masih ada meja candunya di situ sama alat buat nyandunya. Mungkin karena itu tehnya enak. Iya. Iya, jadi dia waktu ngeracik itu dalam keadaan di atas kesadaran manusia normal. Iya, Kalau di musik tuh setara dengan The Doors lah itu. Iya, setara Habis dengan mabuk baru bikin lagu dia. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Jadi masih ada tuh tunggu-tunggunya. Gua nggak tahu sekarang, tapi sebetulnya tempat tuh bisa dijadiin museum sih. Sekarang masih rumah kuno begitu aja bentuknya gitu. Dan kita masih nyebutnya itu pabrik. Oh, Jadi kalau ke Pekalongan tuh, ayo ke pabrik yuk, berarti ke situ gitu. Padahal udah nggak ada produksi di situ, tapi dari dulunya itu memang pabrik kalau teh. Bandulan sekarang terkenalnya yang gelasan ya. Betul, Kalau gue gelasan. nyebut gelasan tuh kayak layangan, enggak bukan. Cup, Teh cup. dalam cup gitu, Iya, dalam gelas teh di dalam gitu. cup. Bandulan tuh terkenal dengan cup sekarang. Tapi di Pekalongan mah tetap ada bandulannya. Yang bubuk. Yang bubuk ya. Oh, ada? Ada banyak. Tapi yang nyampe ke Jakarta memang yang cup. Yang cup. Yang cup itu sebetulnya inovasi baru karena mereka pengen bantu warteg-warteg. Warteg itu kan udah masak, terus teh manisnya dia perlu bikin lagi gitu kan. Nah dia jual dengan harga murah banget, maksudnya 2.000 pas 1.000 perak satu cup. Dan mereka untuk membantu warteg supaya warteg paling nggak konsentrasi masak aja lah. Oke. Minumannya lu kasih cup bandulan aja gitu. Dan itu ternyata buat gua rasanya anak-anak segala pada suka Enak karena enak, aromanya wangi, gulanya gula asli gitu kan. Bener. Kalau belum pernah nyobain teh cup Bandulan, cobain lah. Enak. Cobain ya, betul. Dan itu takarannya juga pas menurut gua, nggak terlalu banyak gitu kan. Iya, Dia nggak ada botol, nggak ada apa, cuman cup aja. Iya. Itu Bandulan kalau teh Pekalongan tuh begitu. Bahkan bokap gua ini saking Pekalongannya, waktu gua di Cina, kerja di Cina kan, gue beliin teh karena dia seneng ngeteh kan, beliin teh yang paling mahal gitu ya, yang harganya mahal lah gitu, cobain tuh beli yang green tea yang kalau dicelup nggak keluar warnanya. Terus gue kasih lah ke bokap gue dengan bangganya, ini teh dari Cina nih, pas dia bilang, Silver Nido. iya betul, apalah pokoknya lupa gue namanya, pokoknya begitu dicelup tuh nggak ada warnanya. Nggak ada gitu. warnanya. Dia bilang, lu ketipu nih, lu air putih nih, beli katanya. Ini bukan teh ini katanya. Kata orang Pekalongan ya wes, percaya. Jago-jagoan dia ya. Jago-jago dia bilang ini mau bukan teh, apa lu ketipu katanya. Tapi gue pernah lihat di kantor lu tuh ada set untuk bikin teh yang dari Cina itu yang lengkap itu dalam rangka apa dulu? Oh itu bukan karena lu merasa wah gue orang Pekalongan nih mesti punya gitu. bukan karena orang Pekalongan minum tehnya nggak pakai Ya itu dia makanya poci, kan? pakai poci. Tapi kalau itu tuh jadi partner gua itu dia kan jualan mesin Cina. Nah kalau ada tamu datang dari Cina, dia harus nyuguhin pakai teh itu, teh cara Cina Taiwan yang pakai meja khusus. Kungfucha apa ya? Kungfucha ya, yang dibilas dulu, terus ada upacara, ada cara aja lah, dituang-tuang dulu, dibilas dulu. Yang pertama nggak diminum, yang kedua baru diminum pakai poci kecil-kecil terus gitu. Nah itu tehnya kayak puer, longjing, gitu-gituan lah tehnya. Jadi kalau menurut gua sih ya, budaya teh Cina sama Indonesia itu beda. Kalau orang bilang, oh Indonesia kan budaya tehnya tuh yang runtukan, yang jelek-jelek karena teh terbaiknya diekspor ke Inggris. Iya, tapi ya itu sekarang jadi selera kita gitu. Bener. Ya, sama kayak barbecue sekarang harganya lebih mahal. Dulu barbecue itu dipakai untuk bumbuin tulang-tulang yang dikasih ke budak gitu kan. Istilahnya begitu. Sekarang barbecue lebih mahal daripada steak gitu. Nah, orang Indonesia pun mesti percaya diri sama budaya teh kita. Kita ya seneng tehnya itu yang nasgitel. That's our culture gitu loh. Lu ke Cina nasgitel nggak ada gitu karena itu ya budaya kita, budaya Indonesia. Dan salah satu pairing makanan Indonesia itu kan adalah gue barusan makan nih belakangan ini teh sate kambing sama teh sepet pahit nasgitel. Itu
pairing yang paling cocok gitu kan. Syaratnya lu buka restoran Pak Kambing adalah lu harus bisa manggang sate dan harus bisa bikin teh. Kalau lu kasih teh tehnya salah, nggak bisa sih, sate kambingnya nggak cocok gitu loh. Dan itu kan daerah Tegal Selawi situ. Makanya dulu pernah baca artikel ilmiah ya, paper katanya. Kalau habis makan katanya jangan minum teh karena teh mengganggu penyerapan ini. Terus gue baca ini artikel dari mana? Yang meneliti dari mana? Sampelnya dari mana? Kalau gue nggak salah itu Amerika. Ya. Terus gue bilang coba lu ulang penelitian ini di Bandung, di mana semua orang setiap habis makan pasti minum teh. Sehari 8 kali. Iya. Setiap habis makan aja minimal 3 kali gitu. Terus setiap kali haus dia minumnya teh gitu. Terus lihat apakah penyerapan vitamin C dan zat besinya lebih rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain gitu. Dan teh itu posisinya unik, Van. Jadi gini, kalau lu ke Lapo, ya restoran Batak. Gue belum pernah tuh. Iya, makanya kalau lu ke Lapo, itu rata-rata di situ gue menemukan orang minum air putih panas. Tau nggak? Okay. Karena mereka either nggak biasa minum teh apa gimana, tapi gue ketemu air putih panas itu di situ, ya. Dan gue terus terang nggak suka air putih panas. Maksudnya kalau lu butuh sesuatu yang hangat untuk diminum, pilihan lu susu terlalu creamy, misalnya kan kopi takut nggak bisa tidur, yang bikin badan anget gitu kan, ya lu air aja lu didihin terus lu minum, nggak enak. Kalau dikasih teh sedikit aja, baru lu bisa minum gitu. Ada sesuatu kita ada sesuatu di airnya apa gimana Pak? Apa karena bau airnya jadi kalau nggak ditutupin sama aroma teh gitu ya, bau air aslinya tuh jadi keluar atau gimana? Gue ngerti. Tapi yang jelas gue nggak suka air putih panas gitu. Padahal sama air teh panas nggak begitu beda jauh sih rasanya gitu kan. Maksudnya beda dikit aja gitu. Tapi ya gue kalau teh panas gue minum. Tapi kalau air putih panas di rumah pun gue nggak pernah minum air putih panas gitu. Gue tuh kalau teh tuh selalu ini apa? Gue dapat kesukaan minum teh itu gue cukup yakin juga dari bokap gue karena almarhum bokap itu kalau kemana-mana ke restoran gitu dan di rumah juga sih, tapi yang sangat notable tuh kalau ke restoran pasti minumnya teh dan tehnya teh panas. Dan teh panas itu adalah teh panas ya, bukan teh hangat. Iya betul. Jadi betul. Jadi tuh berapa kali kalau saya ke restoran gitu, minumnya apa Pak? Teh panas tawar 3 gitu kan misalnya. Teh panas tawar 3. Nanti itu datang pasti yang satu balik ke dapur, pasti yang satu balik ke kitchen karena pasti yang satu itu kurang panas gitu. Jadi kalau gue terima kan anget, ya udah gue pegang-pegang, oh anget gitu, terus gue minum, oh ya udah bisa diminum gitu. Kakak gue juga gitu. Bokap gue begitu datang diminum dulu seperempat. Nah habis itu dia bilang, ini yang seperempat lagi isiin sama air panas, jangan air anget, karena buat dia itu kurang panas. Jadi dia bukan minum teh anget, dia minum teh panas gitu. Dan itu mungkin ya terus gue ngeliat oh itu kalau makan itu paling enak sama teh panas gitu, teh anget teh panas lah gitu. Ada efek soothing dari teh panas ya? Iya. Yang unik gitu posisinya, ya kan? Nggak bisa digantiin sama produk lain gitu. Iya. Kalau nggak ada teh, lu mau minum apa gitu kan? Dari salah satu yang gue selalu bawa kalau gue keluar negeri atau apa adalah teh itu. In case gue masuk angin, gue perlu itu. Iya. Gue juga suka satu varian teh yang mungkin kalau orang Sunda pada umumnya ya itu tidak terlalu suka, yaitu teh susu. Teh dicampur susu. Itu teh dicampur susu itu gue dapetnya itu mungkin karena dulu waktu kecil gue pernah cukup lama di Kalimantan kan, orang-orang Banjar yang itu kan kalau namu, jadi kalau lu dulu gue dulu di Samarinda ya, kalau lu namu di Samarinda lu tuh disuguhinnya teh susu. Oh ya? Iya. Menarik juga ya. Jadi kalau lu namu kayak orang Inggris. Cuma teh susunya tuh definitely nggak kayak orang Inggris karena tehnya teh nggak terlalu pekat. Dan susunya juga ala kadarnya. Jadi si teh susu itu jadi si teh susu itu rada cemplang gitu sebenarnya, tapi manis. Jadi
teh manis pakai susu, tapi tetap Susunya susunya kental manis apa? kelihatannya sih susu kental Kental manis manis, gitu. oke. Jadi kental manis terus jadi susu kental manis diguyur pakai teh, yang tehnya juga nggak terlalu pekat gitu. Terus disuguhin lah biasanya anget gitu kan. Nah, menurut gue itu teh enak pisan gitu. jadi kadang-kadang itu alasan gue kenapa mau diajak namu. Anak kecil kan dulu kalau diajak namu sama bapak ibunya kan biasanya Iya, males ya. Temenin ke rumahnya tante ini mau ada urusan gitu bertamu. Gue tuh sering rumahnya tante ini tuh teh susunya enak. Hayu, gue berangkat gitu. Dan dari situ gue merasa bahwa teh susu itu enak sekali gitu. Dengan model kayak gitu. Tapi terus kesininya gue nyobain, ya tentu bikinnya yang versi yang lebih kenceng lah. Jadi tehnya lebih pekat, susunya lebih banyak dan ini. Belakangan gue tau kalau ternyata teh susu itu sesuatu yang sangat mudah ditemui bukan di Inggris, di Arab. Jadi kalau lu haji atau umroh itu banyak orang jual teh susu pinggir jalan tuh. Kalau pagi habis sholat subuh keluar dari masjid tuh, itu jual roti sama teh susu manis gitu. Gue mikir, wah mungkin dulu orang zaman dulu di Sumatera atau di Kalimantan itu merasa bahwa teh susu itu adalah minuman seperti waktu di luar negeri gitu, seperti waktu di mereka haji atau umroh itu. Jadi mewah gitu teh susu itu, makanya sampai disuguhkan ke tamu gitu. Itu nggak banyak tuh kalau lu ngomong sama orang Sunda pada umumnya suka teh susu, teh mah teh wah susu Iya, gitu. kita nggak biasa minum teh. Gua ya pas ke India lah, selalu teh tuh pakai creamer. Jadi kalau kopi kan pakai creamer apa enggak gitu. Ini mah teh, pesan apa teh? Terus dia nanya mau creamer apa enggak? Kok teh pakai creamer? Dan gue kayak gitu ya. Sebenarnya sama aja kayak teh kayak English breakfast gitu, terus lu kasih creamer. Iya. Gue sih ya itu kan bukan nasgitel lagi. Nggak mungkin jadi nasgitel gitu. Nas krimtel itu. Iya, nasgitel. Panas, creamy dan kental. Iya, gitu. tapi di Samarinda ada ya, gue baru tahu. Iya, jadi orang-orang Banjar lah ya, dari Banjarmasin, orang Banjar pada umumnya itu kalau gue bertamu ke rumah-rumah mereka itu gue dapetnya selalu teh susu itu. Dan kalau dulu kan anak kecil kan suka itu tuh kalau sore itu suka ngaji di masjid gitu ya, belajar ngaji di masjid. Terus kan kita suka dalam tanda kutip suka terjebak ke acaranya orang dewasa gitu. Terus tiba-tiba sore itu ada bapak-bapak beberapa belas orang datang terus bikin acara, terus kita anak-anak kecil tuh nggak boleh pulang gitu. Iya. Udah jangan pulang dulu, sini aja gitu, biar sekus pengajian gitu. Nah itu yang diiderin juga teh susu. Oh. Teh susu di gelas gitu dikasih gitu. Nah, sama kue yang gua nggak pernah suka yaitu ketan yang pakai gula merah itu. Oh, wajik, iya. Wajik ketan pakai gula merah itu gua nggak pernah suka dari dulu. Tapi teh susunya gue tungguin nih. Teh susunya boleh minta lagi. Oh, menarik juga ya. Teh susu gua ya di Thailand paling gua berkenalan. Iya, teh susu itu baru Thai sekarang iced kan tea itu. Thai iced tea kan dengan masuknya dum-dum itu kan. Iya. Maksudnya Dum-Dum dan kawan-kawan tuh Thai iced tea jadi terkenal. Oh, Tapi iya. Thai iced tea itu teh bubuk itu. Iya, Kalau dia gua ke Bangkok bawa pulang oleh-oleh itu salah satunya adalah serbuk teh buat bikin Thai yang iced tea itu. yang bungkusnya orange itu. Yang bisa orange betul ya. Itu khusus Thai iced tea itu. Tapi ya Thailand bisa membrandingkan Thai iced tea-nya dia ya. Kalau Indonesia Slawi hot tea belum jadi branding. Tegal hot tea gitu kan. Atau itu es teh tawarnya Minang itu sebenarnya Iya, itu saya tahu potensial ada tuh. Minang iced tea gitu Iya, ya. Minang iced tea. Iya, itu menarik tuh. Tapi ya kalau di Jawa Barat kan banyak teh ya. Kebunnya tuh rata-rata di Jawa Barat kan. Banyak, tapi brand tehnya lebih banyak di Jawa Tengah ya, Van ya? Iya ya. Ya. Yang Pekalongan, Slawi, Tegal itu kan banyak banget yang merek Lotus segala macam. Tapi di Jawa Barat tuh ya Golpara rata-rata. Iya, gitu ya. global. Terus banyak yang nggak dimerekin kalau di Jawa Barat. Iya, banyak yang nggak Jadi, dimerekin, betul. lu bisa ke pasar di beberapa kota, kabupaten gitu ya, yang dekat dengan kebun teh. Lu bisa ke pasar dan ada toko teh gitu, dan lu bisa beli. Dan semua nggak ada mereknya gitu. Oh. Jadi bisa beli on-onan gitu, beli se-on, 2 on gitu, seperempat gitu. Dan itu nggak ada mereknya, jadi nanti ya diplastikin, kalau nggak dibungkus kertas sampul coklat itu,
Ya kayak gitu, ya nggak ada mereknya. Itu kayaknya enak-enak kalau di testing satu-satu. Wah itu, kalau lo mau jadi jayeng tadi. Jaeng gitu. Tapi ya sayang, teh itu banyak yang tanya ya kenapa teh Indonesia nggak bisa seperti kopi gitu kan? Karena kan kalau kita ke coffee shop kan kopi Flores, kopi apa. Kalau teh di Flores juga ada yang teh di Jawa. Tapi kita aja sebagai orang Bandung misalnya, gue mau teh Garut dong, kan nggak bisa. Ya agak susah. Ya, agak susah. Itu salah satunya adalah waktu dulu Ratna Somantri itu teman kita yang ahli teh juga. Dia bilang kalau teh itu 97% perkebunannya milik negara. PTPN itu ya? PTPN, betul. Sehingga kalau kopi itu banyak individual yang di-manage sendiri-sendiri gitu loh. Jadi mereka berjuang untuk komoditasnya gitu loh. Sementara yang dimiliki oleh negara ini, mereka rata-rata menjualnya sebagai komoditas ekspor, gitu. Jadi TWG dan sebagainya yang kalau nggak salah negara yang penjualannya paling besar tehnya dalam bentuk value yaitu adalah di Jerman, negara Jerman. Padahal tidak semeter pun dia punya kebun teh. Tapi ya karena value-nya tinggi, dia impor, dia packaging lagi, Ronnenfeld dan sebagainya, dia ekspor lagi dalam bentuk teh yang udah jadi. Gitu. Jadi, gue ingat pernah ke salah satu kebun teh di Ciwidey, terus di situ dia bikin teh hitam. Teh hitam yang fermented ya, kalau teh hitam kan fermented gitu. Itu dia bilang first cut yang oreng peko, terus broken oreng peko yang ini, yang 2 pucuk terawal, 1 pucuk gulung, 2 pucuk buka gitu segala macam. Top ininya, terus dia bilang, ini kita ekspor Pak semua ke Arab Saudi, ke Dubai, kemana gitu, ke Eropa. Yang paling gede waktu itu dia bilang ke Timur Tengah lah ya. Karena pembelinya di sana paling gede. Terus gue tanya gitu, Pak ini ada pasar lokalnya nggak? Ada nggak yang dibocorin ke pasar lokal? Terus dia bilang, ada, nggak laku. Kemahalan mungkin Pak? Enggak, kita jual pakai harga biasa, nggak laku. Ya itu tadi lo bilang, selera sih. Selera, betul. Selera kita adalah yang di bawahnya, yang udah ada drexnya, yang udah ada batangnya, udah ada kayunya gitu. Yang rasanya memang ya begini yang kita suka gitu. Iya, betul. Jadi ya nggak apa-apa juga, itu bukan salah juga. Bukan salah juga, tapi ya kita agar dua-duanya berkembang gitu ya. Iya. Makanya. Nah, teman-teman punya pengalaman mengenai teh, mungkin minum teh di mana yang berkesan atau merek apa? Saya mau teh balap motor nih atau teh cap skateboard gitu ya. Nah, mungkin bisa ada yang bikin teh kekinian, mungkin teh cap apple gitu. Atau punya rumus lain seperti yang tadi kita sebut. Rumus campuran teh gitu. Ya, Saya silakan. mawar dipatok perenjak. Iya, mawar dipatok perenjak gitu. Bisa komen di bawah dan kalau punya usulan tema ya silakan komen aja, siapa tahu nanti kita bahas kapan-kapan ya. Terima kasih sudah mendengarkan Random Jumat. Jangan lupa like and subscribe. Iya. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Bye. Bye.